Jadi pesan saya nih kepada seluruh pengurus sekolah, mungkin kalian berkuasa sekarang, kalian bisa bilang ke siswa apapun, kalian bisa instruksikan semua dana PIP diambil. Tapi kalau mereka sudah tamat nanti datang bersama timnya Broron. Kita kasih solusi. Broron, mampir lagi ke sini. Nah, setelah hampir 2 tahun kayaknya, hampir 2 tahun. Luar biasa sekarang nih ya. Anda didukung Wapres dan Gerindra. Broron siap lawan mafia pendidikan. Ngeri nih. Kemarin-kemarin kan lu kan dikenal sebagai memberantas mafia jalanan. Ya, begitulah. Ya kan? Ya, karena begitulah. aspal, apalagi ya biasanya. Ya, aspal rusak, ya perbaikan jalan lah atas permintaan netizen. Sekarang nggak tahu nih berubah personal branding atau gimana. Nggak berubah bang, nambah kesibukan. Karena iya. apa namanya? Ya ada yang minta tolong ya kita bantu ya, ketagihan. Nah, gue mah orang sekali minta tolong ya ketagihan biasanya dari kemarin. Nah itu jadi banyak oknum-oknum di PIP ya. Kan bedanya BOS sama PIP apa sih? BOS? Bantuan operasional sekolah. Berarti buat sekolah. Buat sekolah, betul. PIP? PIP itu program Indonesia Pintar. Dan jadi buat siswa. Buat siswa, dan itu dua-duanya program nasional dari pemerintah pusat. Lewat Kementerian Pendidikan. Lewat Kementerian Pendidikan, betul sekali. Jadi APBN turun ke Menteri Pendidikan. Betul. Habis itu disalurkan ke bawah, antara ke sekolah dan ke siswa juga. Buat gaji guru 4 juta. Betul. Taunya jadi di 1,9 juta. Itu pas sudah turun di bawah. Kalau dari kementeriannya kayaknya bagus-bagus aja kok, kayaknya ya. Keren, menteri-menteri kita mah keren. Menteri-menteri gua mah keren-keren semua. Tapi tetap kita kawal ya. Ya, kita kawal. Bentar, jangan langsung reaktif bilang podcast rezim. Sabar. Sabar. Loh, kita kan emang Pak Prabowo, Pak Presiden bilang negara ini tidak anti kritik kok. Enggak. Pokoknya selama ada Broron pasti akan dikritik terus, mau siapapun presidennya. Saya mengundang orang ini karena memang orang ini sangat berpengaruh sepertinya di sektor pendidikan. Ya kan? Karena memang kalau tidak ada orang ini mungkin banyak sekali pungli atau mafia-mafia yang beredar. Tapi kenapa persatuan guru-guru menyerang Anda ya? Harusnya kan guru-guru di dalam bagus dong dengan kehadiran Anda di sekolah-sekolah. Apa maksudnya? Ada yang bilang kata orang-orang, kok ikutan turun ke jalan tuh guru-guru? Berarti takut diusik dong zona nyamannya. Misalnya. Kan ada yang mungkin tidak kuat melihat fakta, ya kan? Kalau ini kan dibilang kan persatuan guru ini kan yang di Kerawang nih. Kalau persatuan guru yang di Kabupaten Bogor sudah bertemu sama saya. Terus? Udah bertemu dan sifatnya sangat positif, komunikatif, dan malah mereka meminta arahan dari saya. Bagaimana sih ke depannya untuk memperbaiki? Nah, hanya memang saya tidak pernah posting hal itu. Saya belum pernah posting karena beberapa dari guru yang bertemu kepada saya, mereka bilang mereka malu. Mereka malu, tolong jangan diposting. Kenapa malu? Ya sangat nanya lah, namanya orang malu ya, malu gimana ya kan. Tapi saya nggak pernah posting. Intinya saya udah ketemu, malah saya ajak makan siang di restoran, ya kan, gede, ruang meeting segala kan, bertemu sekitar belasan guru dan perwakilannya sama ketua PGRI Kabupaten Bogor, ada juga ketua PGRI kecamatan, ya datang kan. Sifat positif, mereka minta arahan. Kita kasih arahan berdasarkan apa yang kita sudah temukan di lapangan dan arahkan bagaimana ke depannya. Kalau ini yang di Kerawang ini agak beda, memang agak lain. Kenapa agak lain? Kenapa? Agak lain ya ada yang mungkin kurang senang kali dengan cara kami berkomunikasi, ya jadinya. Emang ngomong apa, bro? Nah, ngomong apa sih? Memang saya agak tegas sih, agak tegas. Tegas apa jorok nih? Jorok sih enggak, Hanya mungkin emosi itu keluar setelah 2 jam berbelit-belit jawabannya. Nah, bayangin ya, seorang wakil kepala sekolah yang kebetulan juga merangkap sebagai guru, jadi guru dan wakil kepala sekolah juga di bidang apa ya kemarinnya, saya lupa persisnya apa. Setiap saya tanya, nggak tahu. Tapi jawabannya nggak tahu ini berdasarkan pertanyaannya bagi saya logis. Contoh, mana nih bukti penyerahan PIP waktu di masa COVID, di masa kolektif? Siapa yang membawa data ke sini, ke sekolah sini? Katanya kan ada yang mendapatkan PIP berdasarkan aspirasi anggota dewan. Saya tanya, siapa anggota dewan? Saya nggak tahu. Ada aja orang datang ke sini. Siapa yang datang ke sini? Nggak tahu. Masa ada orang datang ke sekolah membawa data, tapi pasti tanya siapa yang bawa? Jawabannya nggak tahu. Jadi lama-lama saya emosi juga karena nggak logis nggak taunya. Ya kan, kalau saya tanya tanggal berapa
tanggal berapa ulang tahunnya siswa ini. Kalau dibilang nggak tahu masih wajar, masih logis, ya kan? Tapi ini kan wakil kepala sekolah, pimpinan. Kalau tidak tahu mana tanda buktinya, siapa yang tahu? Panggil orangnya sini. Oke, kalau nggak ada orangnya, kalau ibu nggak tahu, di mana lemari arsipnya? Ayo kita sama-sama buka lemari arsipnya. Nggak tahu juga. Lemari arsip kagak tahu, Bang. Masa sih? Serius, Nggak Bang? ngomongnya gitu kali. Saya ada rekamannya, belum saya posting aja. Lemari arsip tanda terima pun kagak tahu di mana. Wakil kepala sekolah. Ya lama-lama gue gedek juga. Sabar, tenang. Gini. Gue banting di kamera nih. Tenang. Kita nggak syuting, ntar nggak ada. Gini. Nih buat yang baru join mungkin ya oke lah. Lu bisa nangkep dari judul yang kita tuang di situ ya. Tapi maksudnya ini runut boleh ya runut ya. Boleh runut. Sebenarnya kejadiannya gimana sih? Ada orang yang ngelapor biar teman-teman tahu nih membersamai ini sebenarnya gimana kondisi pendidikan kita di Indonesia. Saya turun ke sekolah itu tidak pernah bergerak seperti tanda kutip wartawan bodrek. Ini gue sambil nyindir juga. Wartawan bodrek. Iya kan? Iya tahu. Iya kan? Udah paham maksud saya kan? Iya kan? Nanya. Udah koordinasi. Enggak. Saya datang ke lokasi itu berdasarkan laporan yang sudah masuk. Apa? Dan memegang data. Contoh nih, Bang Ron, saya di sekolah ini dari tahun ini tidak pernah dapat tunainya pas. Tapi waktu saya cek di websitenya Kemendikbud, ada nama saya, namanya turun dari negara. Ini yang ngomong siapa? Siswa. Oke. DM nih. Siswa, DM. Okay. Ada juga wali siswa. Anak saya setelah saya cek di kementerian, ada namanya. Tapi kok saya nggak pernah merasa mendapat uangnya. Oh, menerima PIP itu? Menerima tunainya itu. Oh, berapa nilainya? Kan? SD 450.000, SMP 900.000. Tiap tahun ya. 750 atau 900.000 2024. 750.000 sebelumnya. Dan itu SMA 1,8 juta. Berarti menteri kita udah oke dong. Ini Pak Nadiem kan berarti kan? Zaman beliau ya? Nah, problemanya ini paling banyak bermasalah ini, Bang, di tahun 2020 sampai 2022. Kenapa bermasalah? Waktu di masa Covid kan kita nggak boleh keluar nih. Nah, jadi diberikan kuasa lah dari Pak Menteri untuk seluruh kepala sekolah atau bendahara sekolah untuk mencairkan secara kolektif. Jadi datang ke bank nih, hanya membawa daftar nih, ya kan, daftar yang sudah didapatin dari aplikasi Si Pintar, itu yang diakses oleh sekolah, daftar bayar, jumlahnya dibawa pulang segepok nih duit nih. Nah, di dalam surat arahan kementerian ini, Bapak Menteri ini adalah boleh kolektif, ambil segepok, bawa pulang, wajib distribusikan dalam 14 hari. 2024, 2025 kan udah lebih dari 14 hari, Bang. Oh iyalah. Iya, makanya kita datang ke sekolah tersebut berdasarkan laporan. Jadi saya nggak datang ke yang sekolah rame di Kerawang ini, SMP N1 Kutawaluya, bukan datang karena iseng nanya, mana buktinya? Tanda terimanya yang kalian sudah sebar, kagak, karena ada laporan. Sama seperti polisi kan bergerak atas ada laporan. Jadi gitu, Bang. Jadi bukan secara random. Tuh, ya ini kan beritanya. Ya, Broron ungkap penyelewengan PIP oleh sekolah. Estimasi saya selamatkan 2 miliar. 2 miliar. Bahkan update-nya tadi dia ngomong di ruangan gue, guys. Yes. Itu 4 miliar. Hampir 4 miliar ya. Penyelamatan aset negara Anda berarti? Enggak juga. Enggak, kalau mau dipaksa-paksakan kan kembali kan. Ya menyelamatkan uang negara lah. Uang negara. Yang seharusnya didistribusikan kepada rakyat. Masuk nih. Politikus yang ngomong. Harusnya dipakai pas kemarin tuh. Iya, jadi kan jadi gini, Bang, kan secara ekonomi juga kan ini sebenarnya bisa menggerakkan roda ekonomi. Kenapa? Karena tadinya dana tersebut hanya dipegang oleh beberapa oknum, sekarang tersebar ke ratusan atau bahkan ribuan orang. Bayangin, Bang, ada satu kepala sekolah ya, ini di Kecamatan Tenjo ya, Kabupaten Bogor. Kalau Abang nggak tahu di mana Tenjo. Ada satu kepala sekolah meminta ampun kepada anggota tim saya. Ampun Kak, saya udah keluar 500 juta, udah habis. Tolong yang berikutnya, tolonglah arahin, izin. Yang berikutnya hanya setengahnya aja. Jadi udah keluar 500 juta, belum semua dapat, Bang. Masih ada sisa lagi beberapa puluh orang. Minta tolong kepada tim kita untuk mengampuni dan minta izin kepada wali siswa atau siswa hanya dikasih 50% aja. Karena udah hampir habis duitnya. Udah jual mobil, udah jual tanah atau apalah. Sebentar, ini apa sih kepake uangnya? Enggak, ini kita ya ingat kembali ke tadi saya bilang ya, Bang ya. Iya. Waktu masa kolektif 2020, 21, 22 itu kepala sekolah atau bendahara berhak ke bank mengambil segepok uang dan harus menyerahkan dalam 14 hari. Yang terjadi adalah tidak diserahkan.
Ngebayangin Bang, kalau siswa lu ada 500 orang, Iya. ada 1000 orang, Makanya. Nah, ada yang 1300 orang siswa di satu sekolah. ini coba kita rapiin ya. Berarti Menggiurkan. sistemnya yang, ya ini kan masukan ya. Ya. Masukan ke menteri terkait misalnya, atau Iya. mungkin ke dinas terkait misalnya. Ya. Berarti harusnya SOP-nya atau alurnya tuh jelas, nggak bisa ngambil langsung segepok apa Tidak segala bisa, macam betul. ya. Gimana? Menurut lo gimana? Karena itu kan di masa COVID aja. Jadi yang dites ini adalah kejujuran. Masa COVID kan memang supaya tidak ada ribuan orang datang ke cabang bank. Oke. Ambil satu-satu, distribusikan. Tetapi kelemahan ini juga terjadi sampai sekarang juga Bang. Jadi antara ada yang disebarkan nih, atau ada juga disebarkan, tapi hanya dipotong 50%, 200.000 diambil sama operator sekolah atau pengurus sekolah. Itu memang boleh? Tidak boleh. Dana PIP wajib turun ke siswa 100% dan itu dikelola oleh wali siswa. Itu ada juknisnya, ada petunjuk teknis, peraturan sekjen, peraturan Kementerian Pendidikan ada. Jadi tidak boleh, saya sekolah cairkan nih kan, saya ambil 250.000 untuk potongan administrasi apalah atau iuran bulanan atau sumbangan komite, tidak boleh. Karena di situ tulis hanya wali siswa yang boleh mengelola. Kan peruntukannya untuk ini Bang. Peruntukannya untuk beli seragam, beli buku, ya kan, uang transportnya, beli sepatu, ya kan, beli tas sekolah. Kalau langsung dipotong, sekolah itu tahu dari mana itu siswa mungkin nanti butuh celana baru. Sekolah tahu dari mana butuh ongkos. Sekolah tahu dari mana butuh sepatu baru kalau langsung dipotong. Ngerti gak Bang? Kok pede betul gitu loh. Kalau kebutuhan siswa tuh cuma ngatur? Iya, kebutuhan siswa misalnya tadi berapa, 400.000 gitu misalnya. 450.000. Nah, dipotong berapa misalnya, anggaplah. Dipotong 200.000 sering banyak 200.000. Nah, terus tahu dari mana Anda pede betul gitu loh kalau paling dia cuma 200.000 kebutuhannya. Ya itu. Ada beberapa sekolah yang nggak ngerti logikanya itu nggak masuk Bang. Ya kan harus bayar SPP. Benar harus bayar SPP. Tapi ya PIP itu adalah hak siswa. SPP adalah tanggung jawab wali siswa. Di juknis, di peraturan Kementerian Pendidikan, di undang-undang ya, PIP itu bukan hak wali siswa. Ngerti nggak bedanya Bang? Coba gimana? PIP itu adalah hak siswa, bukan hak wali siswa. Berarti apapun kebutuhan siswa ya harus terpenuhi. Harus terpenuhi. Yang mengelola kan wali siswa. Kalau SPP itu tanggung jawab siapa? Iya, walinya. Tanggung jawab wali kan? Bukan tanggung jawab siswa kan? Kenapa langsung dipotong? Kalau PIP adalah hak siswa, kenapa tanggung jawab wali dipotong dari PIP? Bisa saja kasih aja dulu nih. Besok lu tagih. Ibu anak ibu kan baru dapat PIP. Bisa nggak Bu SPP-nya yang udah terlambat bisa nggak dibayar sekarang? Iya, betul. Kan bisa kayak gitu kan? Logisnya kayak gitu. Ini langsung dicoping. Enggak gitu sih. Jadi kejujuran di dunia pendidikan kita ini sangat tidak baik saat ini Bang. Ada dipotong, ada yang dipotong, ada yang tidak dikasih sama sekali. Bahkan yang lebih parah ada lagi Bang. Ada yang didaftarin PIP, bahkan tidak tahu dia terdaftar menerima PIP. Oh gile. Jahat deh. Coba tanya sayang, taunya dari mana sekarang? Taunya dari mana? Gara-gara gue viralin. Oke. Coba kalau nggak ada yang viralin. Ya udah, itu uang haram aja kesebar aja tuh di kepala sekolah, operator atau bendahara. Jadi saya dapat informasi dari orang kementerian nih. Bang Ron, gara-gara Bang Ron viral ini, ruang server Kemendikbud ini panas terus. Sebelumnya nggak panas-panas. Lu bayangin ribuan orang tiap hari Bang langsung mau cek PIP, cek PIP. Oke. Gila, sadis Bang. Kalau Abang turun ke lapangan sangat menyedihkan. Apalagi peruntukannya PIP untuk anak yatim, anak kaum miskin. Bayangin anak yatim piatu, duitnya diembat. Lu emosi nggak kalau tahu kayak gitu? Iyalah. Ya udah, terus kenapa gue dituntut sama PGRI Kerawang? Katanya ngomongnya lu Bang. Ngomongnya katanya terlalu kasar. Terlalu kasar ya? Ngomongnya terlalu kayak sensitif, kayak ke aib, gitu-gitulah. Makanya saya selalu memakai tagline di ujung video saya, fakta tidak peduli dengan perasaanmu. Kalau lu memang ketahuan maling, nggak peduli gue sama perasaan lu, guru atau kepala sekolah, gue gas. Tapi kan ada undang-undang HAM, UU ITE, dia pasti bawa itu kan. Pernah lihat kan maling ayam digebukin, maling pakaian celana dalam digebukin kan? Kenapa nggak digebukin juga maling anak yatim?
Tapi kan untungnya gue nggak pernah gebukin orang. Itu tapi lu ditantang bang. Kuasa hukum PGRI tantang Broron tampilkan video full makian kepada para guru. Video mana sih? Yang dibilang saya katakan bacot. Oh iya. Udah gue tampilin. Jadi gue ditantang gue tampilin. Ini lah iya. Karena yang dia hadapi, yang dia cecar dalam artian seperti itu, yang dia interogasi adalah guru, bukan kepala sekolah. Ke guru tersebut maling. Padahal berdasarkan aturan masa guru kan nggak tahu. Jadi guru seolah-olah harus tahu oleh dia, ya. Sedangkan istilahnya guru kan tidak tahu, apalagi 2020, 21, 22 kepala sekolahnya juga karena sudah berganti. Bahkan dengan tanda kutip saya yang menyakitkan bagi PGRI itu ruangan dia slot. Bukan dikunci tapi di slot. Artinya dia katanya tidak boleh ada yang masuk. Itu suatu penghinaan terhadap martabat dan marwah guru. Kata bacot itu bahasa Sunda dalam arti seperti itu penghinaan. Bahkan saya pada waktu itu mengatakan saya sebagai ketua PGRI Karawang baru hari ini oleh orang yang namanya Bro On dengan keinginannya sendiri, kepentingan konten kreatornya, dia menyatakan ke ketua PGRI Karawang, dia menyatakan bacot lu bicara terus. Tapi di IG dia yang disebarkan sekarang, bahkan sekarang ada di Karawang Info, itu dia nggak ada di sana. Jadi dia yang bagus-bagusnya dia aja. PGRI Karawang, terutama Karawang itu bukan maling. Bukan maling, bukan. Kalau sepertinya ada oknum, wajar saja. Di dunia manapun yang namanya oknum ada. Nah, boleh kita pause ke sini ya? Sebentar. Jadi mewajarkan oknum atau gimana, Pak? Jadi kan gini kan, kalau dibilang kalau kemungkinan ada oknum, wajar-wajar aja kemungkinan ada. Berarti kalau memang kemungkinan ada oknum, ya berarti wajar dong kalau saya bilang sini ada maling. Saya tidak menuduh bahwa, kamu maling. Ibu guru kamu maling. Saya bilang enggak, di sini ada kemungkinan ada maling. Di sini kemungkinan ada maling. Saya nggak bilang abang ini maling, kagak. Memang ini orang asal bacot aja ini. Wah dikasih lagi, bacot. Dilontarkan bacot yang kedua. Jadi kan nggak sabar. Anda jangan dulu. Bini lu nih lihat, getar-getar nih dia nih. Kan dibilang kan, saya nggak berani saya. Aman ya, gas terus ya. Aman terus. Kan dibilang kan saya hanya nunjukin bagus-bagus saja. Saya tunjukin di video. Kenapa saya bilang dia bacot? Saya lagi menerangkan sesuatu. Lagi menerangkan bagus-bagus, saya ngomongnya baik-baik, halus-halus, tiba-tiba dia potong terus. Pada suatu titik saya bilang, Bapak ini mau bacot sekarang atau mau kita gantian nanti? Paham nggak? Saya bertanya, mau bacot sekarang atau gantian nanti? Bukan. Saya tidak bilang bacot lo. Nah, dia kan klaimnya kan dia bilang, Bapak Ketua bacot lo. Enggak, saya nggak bilang kayak gitu. Ada buktinya ada. Saya udah posting malah. Kan dia setelah dibikin video ini, gue ditantang nih, ya udah gue posting videonya, gue bilang bacot. Boleh dong saya bertanya, Bapak mau bacot sekarang atau kita gantian nanti? Dari sisi hukum boleh dong saya bertanya. Anda ini atau memang ya bisa aja. Itu pertanyaan atau hinaan, Bang? Ya pertanyaan. Ya udah. Iya kan? Jadi Bapak mau bacot sekarang atau tunggu kita gantian nanti? Karena saya ngomong dipotong. Gitu Bang yang terjadi. Tapi yang pasti adalah dua kata lucu ya, mewajarkan oknum ya. Mewajarkan oknum. Jadi gue bilang kalau memang ada oknum ya wajar ada oknum. Ya berarti benar dong yang saya bilang. Di sini ada maling. Dia sendiri mengakui. Jadi memang ya Bapak ini mungkin lagi emosi. Egonya lagi kena, ya it's okay, gue ladenin aja. Terus jadi gimana update-nya? Update-nya batal demo karena beliau udah ketemu sama KDM, Kang Deddy Mulyadi, udah curhat juga ke Kang Deddy Mulyadi, ya kan, bahkan Kang Deddy juga nggak kayaknya ya bagi saya persepsi saya setelah nonton di YouTube-nya Kang Deddy juga tidak termakan sama aduannya dia karena waktu ditanya benar nggak ada penyimpangan PIP di sekolah itu, nggak bisa jawab dia. Diam aja. Dia gak bisa jawab. Masa sih? Gak bisa jawab. Sebentar, ini beliau siapa sih? Ketua PGRI Karawang. Ketua PGRI Karawang. Jadi sudah setelah ini 2 hari kemudian dia ngadu ke Kang Deddy, minta perlindungan katanya dari Broron. Ada tuh di YouTube-nya. So it's okay, nggak apa-apa lah orang mau minta perlindungan dari pimpinan daerah, it's okay. Tapi bagi saya ya ini ya ngawur aja. Padahal sebenarnya saya nggak ada urusan sama dia. Saya urusan sama kepala sekolah dan pengurus sekolah sebelumnya. Ya, tapi reaktifnya dari PGRI pasti kan? Karena betul. Menjadi bagian kan. Iya kan pasti merasa bahwa ini bagian dari kelompok kita. Kalau dibilang kalau saya dituduh sebagai konten kreator ya ini bikin seru. Udah itu aja. Kita ngomong dari sisi konten kreatornya ya. Tapi menarik ya mengenai oknum-oknum yang ada di sekolah dan lain sebagainya. Iya.
Kalau dipikir-pikir berarti sebenarnya APBN kan niatnya niatnya bagus bang. Iya kan? Bagus, niatnya bang. ingin biar nyampai ke sekolah dan diperuntukkan untuk mungkin subsidi, likuiditas, segala macamnya untuk bantu rakyat. Betul sekali. Tapi nyatanya kalau dilihat dari kayak begini-begini, ini kan banyak kepotong sana, potong sini ya. Makanya kita lihat kalau ada tuh survei korupsi, level korupsi di Indonesia paling besar mana, ya kan ada di kementerian ini kan nomor 4 kan pendidikan. Padahal sebenarnya korupsinya bukan di Kementerian Pendidikannya, tapi di dunia pendidikannya. Gitu. Jadi niatnya gini ya, misalnya kalau lihat dari pemerintah udah ngeposin tuh APBN ya. Anggaplah APBN-nya buat di Kementerian Pendidikan sekian. Betul. Tapi nyatanya kan berubah drastis di lapangan oleh oknum-oknum nggak bertanggung jawab. Di bawah jawab. berubah, betul. Di 2025 anggaran kan semua kementerian kena tuh pengurangan. Tapi anggaran untuk PIP dan BOS tidak ada pengurangan. Tidak tersentuh sama sekali. Kenapa ya? Ya karena memang untuk rakyat. Untuk rakyat. Keren. Tapi kayaknya nih yang di atas nih, antara berharap semuanya beres-beres saja di bawah, karena kalau disentuh itu pasti drama itu. Akan pasti diserang sama lawan politik tuh. Gimana sih bantuan rakyat kok dipotong, kok dikurangin segala kan? Kan dana-dana bansos kan gak ada pengurangan. Iya kan? Masa dikurangin ya subsidi kan. Atau udah tahu bahwa ada pemainnya, siapa pemainnya, ya udahlah biarin aja supaya mereka makan di situ. Bisa saja asumsi saya. Karena saya sampai hari ini bang, saya sudah hampir 3 bulan nih berisik nih mengenai dunia pendidikan. Tidak ada satu orang anggota dewan pun yang mendekati saya. Mau manggil juga enggak ya? Enggak. Pendidikan tuh komisi berapa ya? 10. Oke. Tidak ada satupun. Approach saya, Bang Ron ada apa sih sebenarnya di bawah? Nggak tahu kali. Nggak mungkin ya. Ya. Come on, man. Bentar, lu aja tahu apalagi mereka. Bentar. Konteks nggak ngubungin tuh apa dulu nih? Ngehubungin. Ini kita ngomong legislatif ya? Untuk mempelajari, mencari tahu ada apa sih di bawah. Kok lu berisik sih? Coba deh bang. Oke, ini kan ada 2 mata pisau nih. Maksudnya dengan dia tidak mau tahu atau nanya tuh apa dulu nih? Ya. Memang kita ngomongnya positifnya ya. Memang mungkin ada kebutuhan untuk bantu rakyat karena namanya juga judulnya wakil rakyat gitu ya. Betul. Atau yang kedua juga ada oknum anggota DPR yang juga ingin bermain di situ. Jadi kayak pura-pura nggak tahu deh, nggak lihat gitu. Apa gimana ya? Dadah. Gue nanya curang deh, malah cuci tangan deh. Nggak yang mana? Yang mana? Jadi yang temuan saya di lapangan. Ini temuan di lapangan ya. Jadi bukan mau fitnah anggota dewan, temuan saya di lapangan. Banyak juga kasus-kasus di mana itu ada pemotongan dana PIP, dipotong katanya untuk komisi pengurus aspirasi dewan. Jadi ceritanya kan PIP ini bisa turun dari 2 sisi. Reguler itu dia namanya udah terdaftar di Kementerian Sosial, di TKS ya kalau nggak salah ya, di Dapodik ya kan, bahwa mungkin ini anak yatim udah terdaftar, jadi otomatis akan dapat. Dari keluarga miskin terdaftar dari Kementerian Sosial, masuk ke Dapodiknya, berarti udah itu reguler, otomatis akan dapat. Nah, terus ada dari dana aspirasi. Aspirasinya adalah daftar yang mungkin waktu kemarin masa kampanye, relawan-relawannya anggota dewan keliling nih untuk mencari suara nih, cari suara kan untuk dewan yang mau dipilih nih. Diidentifikasi lah siapa nih keluarga-keluarga miskin, anak yatim, atau siapa ya kemungkinan yang akan membutuhkan pendidikan gratis. Ada bantuan dari negara. Di data itu mendapatkan aspirasi dewan. Tetapi dananya turun di satu pintu, yaitu dananya langsung ke siswa, ke ATM tadi. Ke ATM-nya siswa atau buku tabungan siswa, ke rekening siswa lah kan. Nah, tetapi kita kan semua tahu nih, sekolah itu kan ibaratnya kayak kepala sekolah atau operator itu kan ibaratnya raja sendiri di sekolah. Apa yang mereka ngomongin akan dipatuhi sama siswa kan. Hei, ini dananya udah turun nih dari pemerintah beasiswanya nih 450.000, tapi ada pemotongannya 20% untuk anggota dewan yang mengajukan. Ada pemotongannya 30%-nya. Padahal undang-undangnya tidak boleh ada pemotongan. Disitulah kecurigaan saya keluar. Kenapa belum ada anggota dewan yang merapat ke saya? Karena gini bang, ini akar rumput. Gampang sekali mendekati akar rumput dengan menjalani kerja sosial kayak gini. Apakah karena baru terpilih atau nanti tunggu 2028 baru mulai turun lagi?
Boleh dong gue berhayal. Demokrasi cuy. Iya. Gitu bang. Iya, gue nangkep nih jadinya nih. Kayak begini-begini nih. Bikin lu berhayal juga kan? Iya, iya kan? Okay. Jadi ini bukan penuduhan ya, tapi ini yang saya temukan. Dan itu termasuk sekolah yang di Kerawang ini 30% tuh. SMP di Kerawang akui dana PIP siswa dipotong 30% atas permintaan partai. Ini salah sih judulnya ini, atas permintaan relawan anggota dewan partai. Mungkin lebih sabar, tenang. Tepatnya gitu ya. Gini. Kalau udah kita ngomongin legislatif atau anggota dewan, ini kita runut dulu nih, biar fair ya. Boleh banget. Gini, tadi kan ada data ya. Berarti kan kalau ngomongin anggota dewan, berarti kan ada data bahwa ini orang atau siswa yatim apa bukan. Betul. Ini orang keluarga miskin apa bukan. Betul. Gitu kan. Yang artinya pasti kan jujur wakil rakyat kita yang terhormat kan pasti tahu lah. Kenapa? Karena kan juga tiap 5 tahun juga butuh mereka. Betul. Untuk suara dan lain sebagainya. Nah, sebentar. Data itu menunjukkan kualitatif nggak? Dalam artian apakah jangan-jangan belum terjamah sama KPU di sekolah tersebut? Nah, jadi begini. Ada data atau indikasi nggak bahwa KPU pernah mampir ke situ, bro? KPU kan nggak mengurusin data yang di bawah umur. KPU kan menanyakan seberapa orang yang 17 tahun ke atas. Tapi sekolah-sekolah tertentu pasti ada datanya dong. Sekolah tertentu punya. Jadi gini. Yang saya dapatkan informasi dari kementerian waktu saya audiensi minggu lalu nih. Ya, namanya Indonesia kan negara yang penuh dengan koordinasi. Jadi kalau ada relawan memberikan datanya kepada anggota dewannya juga berkoordinasi dengan Kenapa kaki lu nyolek kaki gue? Anggota dewan, ya kan? Tiba-tiba ada koordinasi mungkin ke dinas atau ke kementerian. Ini data di dapil saya, tolong masukin di sistem. Ya udah, masukin di sistem. Jadi antara itu benar memenuhi kualifikasi, yaitu anak yatim atau keluarga miskin, kita nggak tahu persis. Oke. Padahal seharusnya kan ya namanya kalau anggota dewan nih, datanya saya kasih, tolong masukkan ke sistem. Dapat itu PIP, dapat. Which is okay. Karena tujuannya kan memberikan sesuatu untuk rakyat. Bagi saya it's okay lah. Kalau ada melanggar peraturannya dikit mengenai qualify, benar nggak itu anak yatim, benar nggak itu keluarga miskin, it's okay. Makanya kita sering dengar nih, PIP kok yang dapat yang punya mobil, keluarganya punya mobil, rumahnya bagus. Oke. Itu hanya keliru kecil. Misalnya. Ya itu kekeliruan kecil sebenarnya. Jumlahnya kecil, nggak besar lah, ya kan. Yang penting niatnya memberikan kepada rakyat. Ini kan harus tiap tahun. Harus tiap tahun didaftar ulang. Iya. Nah, disitulah yang terjadi, orang bertanya, Bang Ron kok saya hanya dapat sekali ya? Waktu itu katanya dari anggota dewan saya dapat sekali. Terus tahun depannya saya nggak dapat lagi. Tapi waktu saya dikasih, saya dipotong 30%. Saya dipotong 20%. Nah, itu yang terjadi, nggak boleh. Kalau memang bantu rakyat, kenapa mesti dipotong? Terus ada yang bilang kan, ada yang bilang ini pengakuan keluarga ya, siswa atau wali siswa atas omongannya kepala sekolah atau operator. Iya, itu katanya untuk uang keringatnya relawan yang membantu dewan. Lah, bukannya itu sudah dibayar dengan suara yang diberikan pada pemilu kemarin? Kalau kita ngomong uang keringat ya, iya dong. Lu janji kasih bantuan sekolah, lu dikasih suara. Saya anggota dewan, janji, saya kasih uang sekolah nih ya, pilih saya ya. Oke, dibayar dengan suara. Kenapa mesti dipotong lagi? Seakan-akan AKT memang value to value kan udah cocok ya. Jadi harus satu sama, jangan 2-1 nih. One to one dong. Karena waktu lu kampanye, waktu lu berjanji, lu kan tidak meminta tapi nanti ada potongan untuk tim saya. Kan tim lu udah gaji, kenapa timnya mesti dipotong dari PIP? Itu kan jahat, Bang. Itu kan niatnya udah jahat dari awal. Nah, apakah anggota dewan ini tahu itu terjadi di bawah, pemotongan-pemotongan? Saya belum ada bukti. Jadi belum bisa dong keluar-keluar. Ya, karena yang keliling desa kan bukan anggota dewan. Sorry, anggota dewan mungkin keliling desa. Yang keliling desa dan memungut data kan bukan anggota dewan. Siapa? Ya timnya lah, tim sesnya lah. Oh, dia nggak terjun langsung maksudnya. Yang terjun langsung minta KTP terus minta data anak kan pasti bukan anggota dewannya. Dia mungkin datang ke desa untuk kampanye, ya kan? Iya, pasti kan dia kan inilah pencitraan dulu lah. Pencitraan aja, tapi kan bukan untuk koleksi KTP dan data siapa anak miskin siapa nih, kan beda ya. Itu saya belum punya bukti bahwa makanya kita kemarin itu kita kejar siapa yang datang, siapa relawan itu yang datang. Terus dari partai mana? Siapa dia tuh relawannya dewan siapa? Kejanggalannya satu juga di Kerawang ini, Bang, di Kerawang di sekolah ini.
Yang mengajukan dana aspirasi itu adalah anggota dewan yang dari Lampung. Apa hubungannya? Duh. Hah, apa hubungannya? Anggota dewan dari Lampung. Lu bayangin, ini dapil Kerawang. Kalau DPR RI, Kerawang itu dapilnya adalah Kerawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kerawang dengan Kabupaten Cikampek. Iya, misalnya kenapa pengusul aspirasinya dari Lampung? Ya gue kagak ngerti. Ada yang catat nama kali? Kan aneh. Dari Lampung. Jadi itulah mungkin keanehan-keanehan yang saya temukan saat ini. Tapi saat ini saya tidak mau terlalu dalam masuk ke situ. Bukan karena takut. Gue nggak takut apa-apa. Gue mau fokus bang, dari sekolah-sekolah yang gue temuin ini gue pengen finish sampai benar-benar anak itu terima. Jadi kalau kita selamatkan, kalau saya klaim saya selamatkan sudah hampir 4 miliar nih, sorry tim saya ya, hampir 4 miliar, masih banyak lagi bang yang belum. Kenapa? Kami baru menyentuh belum sampai 20 sekolah. Lah kalau sisanya memang gak ada apa-apa gimana? Hah? Kalau misal sisanya gak ada apa-apa, laporannya lebih dari itu? Jadi alhamdulillah bang, semua sekolah yang pernah kami kunjungin, tidak ada yang tidak ada masalah. Wow. 100% yang kami kunjungin itu pasti bermasalah. Dan laporannya masuk. Per hari ini saya punya email yang saya belum balas sekitar 1.700-an email. Itu email yang saya ciptakan sendiri untuk ini kasus ini. gas@laporbrorong.com. Gue beli domainnya laporbrorong.com supaya itu masuk laporan-laporan. Itu baru email. Belum termasuk japrian ke saya. Belum termasuk japrian ke tim saya lainnya. Tim saya ada sekitar 8 orang. Semuanya relawan. Kita punya operational transport makan siang bersama dari kantong masing-masing. Jadi kalau kita bilang kita selamatkan 4 miliar, tidak lebih dari 20 sekolah. Di Indonesia tuh sekolah itu ada ratusan ribu bang. Mau negeri mau swasta itu ratusan ribu. Dan ini problema nasional. Saya jamin karena laporan saya itu dari Sabang sampai Merauke ada. Di Papua juga ada. Saya gak berani ke Papua. Ya kan? Kata lu gak berani takut sama siapapun. Ya kecuali Papua lah. Diralat. Jadi hal seperti ini saya harapkan pemerintah benar-benar turun tangan atau mendapati orang yang berani turun tangan ya kayak gini ya. Karena kalau melewati jalur yang lama bang, yang contohnya harus inspektorat lah, tunggu kejaksaan turun, wah itu lama sekali bang. Lama sekali. Maksudnya ada beberapa orang-orang dari pemerintahan yang bilang bahwa kalau gitu harus lewat inspektorat ya lu turun sendiri aja. Terus ada. Masa ada buktinya? Ada buktinya inspektorat ada. Jadi mana? Tim saya nih mengajak inspektorat, ya kan? Karena kebetulan inspektorat ini mempertanyakan sekolah yang sudah dikunjungin tim kita. Jadi ketemulah mereka ngomong, iya di sekolah itu ada begini kejadian begini, penggelapan PIP tahun begini, ini buktinya, ini siswanya, ini buktinya, ini daftarnya. Nah ini yang belum diterima. Terus diajak, kalau abang mau tahu, besok kita mau ada kunjungan ke sidak di sekolah lain. Ayo ikut aja lihat caranya sidak. Terus dibilangnya, ya udah kalian aja yang turun, nanti kalau ada nanti baru kami turun. Kan gila itu namanya, negara ngomong kayak gitu. Alat negara. Oknum. Ya oknum kan? Apa bedanya oknum sama alat negara? Iya maksudnya dia oknum, kan belum tentu semuanya kayak begitu. Iya. Ya bener kan? Lah, tadi lu bilang katanya gua nggak mau gunakan oknum. Tapi pejabat alat negara, lu mau bilang apa? Ya kan nggak semua. Nggak semua ya kan bilang pejabatnya. Ya, kan? ya, pejabat alat negara, ya kan, menginstruksikan kepada rakyat biasa. Ya lu aja dulu yang cek. Nanti kalau ada masalah baru kasih tahu gue. Ini nggak beres. Ya nggak beres dong bang. Makanya kita harus kita pantau. Jadi gini, justru nih Bro Ron dulu lagi bantu program pemerintah, bener? Bener banget. Ya bener dong. Gue pengen bantu dong. Lah kan pengen biar rapi semuanya. Ini program yang bagus ini. Lah itu maksud ini gue. Bagus loh. Nah bagus makanya justru kita ngomong kayak begini, kita mau berantas nih. Kesian dari atas ya berarti ya. Betul. Kesian Pak Prabowo, Pak Presiden, Mas Wapres, Mas Gibran itu pengen coba lurus nih APBN terserap subsidi buat bantuan rakyat, siswa dalam hal ini dunia pendidikan ya. Betul. Tapi ternyata nyangkut sana sini gitu loh. Nyangkut. Kita pengen rapihin ini. Nyangkut bro. Nyangkut. Jadi... Biar nyampe nih potongan videonya langsung. Jangan-jangan mungkin Pak Presiden nggak tahu. Wah gila ternyata begini gitu loh. Gue yakin dia nggak tahu. Nah makanya kan nggak nyampe ke sana. Dan kalau mau diberantas pun gue yakin dia nggak tahu cara ngeberantasnya. Ya jadi butuh kayak kita ini yang berpengalaman di lapangan ya. Polisi aja belum tentu tahu. Saya udah melapor bang, karena kan si ketua PGRI Kerawang kan yang pengacaranya kan bilang kalau ada masalah seharusnya lapor. Ya udah gue lapor, gue ditantang gue lapor. Karena selama ini kami itu nggak ngelapor ke polisi bang. Tapi coba tanya kenapa nggak lapor. Lapornya kemana? Tanya dulu kenapa nggak lapor. Iya oke. Kenapa nggak lapor ke polisi? Karena saya pengen kasus ini selesai di tempat.
di mana dana itu turun ke rakyat. Kalau ini dipenjarain, kira-kira turun nggak? Selesai masalah ya. Selesai masalah. Tapi gini menarik. Saya maunya itu dana cair. Iya. Cair turun. Keren. Tapi gini, ada nggak nanti takutnya malah kena pasal-pasal terkait yang mana jangan intervensi dong. Ini kan haknya dari aparat gitu. Gimana? Haknya aparat. Misal kan ini kan iya kita kan punya pos-posnya masing-masing, kita tahu lah. Iya. Kok tiba-tiba misalnya langsung intervensi padahal sementara harusnya ada SOP yang benar gitu. Apa bedanya saya dengan LSM yang turun ke sekolah bertanya-tanya untuk mendapatkan informasi? Kan ada tuh. Banyak. Mengenai permintaan keterbukaan informasi atau apalah ya. ITB industri pasti ada aja. ITB industri ada. Apa bedanya itu? Sama aja. Wakil masyarakat. Kalau saya tiba-tiba datang minta data tanpa ada tujuan yang pasti, mungkin saja saya salah. Tapi kan saya datang karena ada wakil. Saya bawa. Ini korbannya nih. Dananya di mana Pak Kepala Sekolah? Kapan mau dibayar? Oh, minggu depan. Benar, minggu depan. Dibayar semua ya. Tanpa ada pemotongan ya. Terus ini Pak, selain dia Pak, saya pegang nih data ini ada sekitar 300 orang lagi. Mampus pingsan di situ dah. Ya. Gitu Pak. Ya. Itulah kenapa Bro Ron ini beritanya didukung Wapres dan Gerindra. Bro Ron siap lawan mafia pendidikan. Oh, berarti ini tarik-tarikan antara Kaesang sama Gibran? Enggak juga sih. Ini kebetulan aja. Jadi waktu kemarin Pak Prabowo. Jadi waktu kemarin rame-rame ini kan kan rame lapor admin Gerindra ya kan bulan lalu kan rame lapor admin Gerindra, terus gua mulai rame nih, yaudah kalau admin Gerindra nggak balas lapor ke Bro Ron ya kan. Jadi gua sama admin Gerindra saling tiktokan, sering kita chat juga lucu-lucuan sama admin Gerindra. Nah mungkin waktu itu dia admin Gerindra kesenggol di perihal PIP juga, tapi di posting yang lain bukan di postingan saya. Makanya admin Gerindra bilang tenang, sudah ada Bro Ron ngurus ini ya kan gitu. Pindah dong. Jadi sudah dinotis sama mereka. Pindah ya dong, kan? Pindah dong. Enggak lah. Nah, terus setelah itu beberapa hari kemudian, ya kan, Bro Wapres japri gue, "Bang, minta nomor telepon." Ya gue kaget lah minta nomor telepon. Ya seharusnya kan wakil presiden tanya intelnya aja kayak bisa cari nomor gue kan ya. Biar persona. Oh gitu ya. Biar sentuhannya beda. Jadi kan ya udah gue kasih nomor gue ya, gue ditelepon timnya ya udah pokoknya intinya dari pembicaraan itu gue gas terus, udah itu aja. Backingannya siapa Bro Ron ini? Serius hanya backingan? Iya serius lah. Backingan saya bilang tadi, saya ini kan sudah begini sebelum Kaesang masuk partai. Saya nggak punya backingan saya hanya. Masuk spiritualisme, masuk. Udah paling pas itu kan. Backingan dari atas saja, nggak usah ngomong backingan. Cocok nih, bikin duo sama Bang John LBF ya. Buat ini duonya nih. Yang penting kan, saya kan ini menjunjung tinggi demokrasi dan bebas berekspresi, dan saya sangat apresiasi dengan saya punya partai politik yang tidak pernah sekalipun mengekang saya. Semenjak saya ribut mengenai BUMN ya kan, penagihan bantu vendor BUMN, sampai memperbaiki jalan rusak karena PUPR-nya nggak beres pekerjaannya, sampai sekarang saya tidak pernah sekalipun diintervensi oleh partai. Jadi ya saya salut sama partai ini, dan saya nggak bisa bayangkan partai lain bisa memberikan saya kebebasan seperti sekarang. Wah, gitu. Pro rakyat nih baru nih. Iyalah, harus. Iya, maksudnya kan kalau dipikir-pikir kesian juga ya. Maksudnya pemerintah kita udah nyiapin APBN ke pendidikan, tapi kok nyatanya karena memang sangat berjanji pada rakyat, akhirnya sudahlah, susah juga berantas ya, butuh Bro Ron, akhirnya gimana caranya duit biar berputar ya, bikin Danantara, kan biar ya udahlah nggak apa-apa lah, nih kita dari sektor lainnya, kesian gitu harus putar otak tuh kan. Nah bayangin Bang, untuk PIP saja ya, saya bukan ngomong Kementerian Pendidikan ya, untuk anggaran untuk PIP itu sekitar 4, sekian triliun per tahun, untuk khusus beasiswa yang langsung ke rakyat, bukan untuk ke kementerian beda lagi, kan ada kebutuhan kementerian program ini untuk PIP aja sekitar 4 sekian triliun. Program subsidi atau bantuan berarti kan khusus ya? Yang langsung ke rakyat. Tapi ditilap sama oknum kepala sekolah lah, ditilap sama operator, ditilap sama guru yang merangkap juga sebagai wakil kepala sekolah atau merangkap sebagai operator. Ada juga yang kita temukan guru merangkap sebagai operator. Nakal di situ katanya, ya uang capeknya lah dipotong 50.000. Ya kan gak gitu bro. Ini si guru-guru juga nih oknum-oknum nih, uang capek. Lo memang akadnya dari pemerintah kan 100%. Lu di luar sana
Ya apalagi lu sekolah negeri. Jadi Iyalah. makanya yang gua ajar selama ini kan sekolah negeri. Ibarat kan lu udah PNS, gaji terjamin. Beda dengan swasta. Mungkin masih mengandalkan bos dan SPP-nya kan. Ya kan, masih mengandalkan itu. Ini pegawai negeri, sekolah negeri, lu kan sudah dibayar gaji oleh daerah, pemerintah daerah. Kenapa lu mesti embat lagi? Iya. Sekolah itu sudah dapat bantuan dari pusat, dapat bantuan dari daerah. Terus belum lagi bantuan infrastruktur. Dapat lagi bang, bantuan infrastruktur gedung-gedung. Lu tahu nggak bang, ada satu sekolah yang setelah saya tracing dia punya bantuan bosnya aja ya, bosnya 2,5 miliar 5 tahun terakhir, belum lagi bantuan infrastrukturnya, tapi sekolahnya busuk. Loh, kemana duitnya? Loh bang, PIP aja diembat bang. Di sekolah ini PIP diembat, bosnya tidak menunjukkan infrastruktur sekolahnya tidak menunjukkan hasil yang diterima dari nilai dana bos. Saya punya akses untuk mendapati dana bos itu tersebut. Jadi kalau ditanya, Bro Ron kenapa punya kuasa, kenapa bisa turun ke lapangan? Lu pikir gue dapat data dari mana? Dari tong sampah. Data kan disimpan oleh negara. Dari WhatsApp-nya Mas Wapres. Ayo udah berpikir aja kalian berayal. Oh, backingannya Wapres. Lu pikir gue dapat data dari mana? Bang, saya turun ke lapangan itu bukan hanya karena laporan. Gue 2 peluru gue. Gue kawal siswa atau walinya, terus gue pegang data. Data resmi yang tidak bisa disangkal. Lah, Pak, ini menurut data kementerian, ini Bapak dapat bos sekian miliar, itu kok gedungnya busuk gini? Bisa gua kayak gitu. Ini Pak, yang menerima PIP tahun 2022 ada sekitar 832 murid Pak. Ini kok tanda terimanya hanya 100 murid. Sisanya kemana Pak dananya Pak? Gue bisa gitu. Data saya lengkap. Jadi netizen, gue harapin netizen sekarang ini, kita klarifikasi sebentar ya Bang ya, saya ambil waktu untuk netizen, tolonglah berhenti ngehujat Kementerian Pendidikan, berhenti ngehujat pemerintah. Kenapa? Kalian pikir saya dapat datanya dari mana kalau saya turun? Nggak mungkin dari tukang sate. Itu beda lagi bungkusnya. Kena nih netizen nih. Ya. Saya semangat nih kalau untuk bantu-bantu rakyat, setuju nih. Apalagi benar setuju. Mungkin pemerintah itu kan ada kalanya ada masalah mudorot ya. Kalau turun langsung kan khawatirnya kan kacau nih negara. Makanya butuh broron apa segala macam. Atau kita semua nih, ayo dong kita bantu nih adik-adik kita, anak-anak yatim yang punya hak. Yes. Tentunya dana-dana yang harusnya dia milikin buat bantuan-bantuan, beli seragam apa segala macamnya. Ini kayak gini contohnya nih, jangan-jangan nih. Sosok kepala sekolah SMP Kutawaluya, Karawang yang dikuliti Broron soal PIP. Sempat pamer beli mobil baru. Yang kanan nih. Yang kiri sales kan? Yang kiri sales, yang kanan. Ini serius bukannya? Serius. Enggak serius. Ini orang lain kali. Bukan saya yang kulitin, netizen yang kulitin. Dikirim ke saya. Jadi yang kanan ini dia posting itu Oktober 2020. Ya berarti di masa Covid dong. Posting di akunnya beliau sendiri. Facebooknya sendiri Oktober 2020. Jadi ini juga kepala sekolah yang waktu kita sudah ramein sekolah, dia sudah ada batch pertama pengembalian dana. Waktu saya tanya, dananya dari mana? Jangan pakai dana bos ya. Kalau bilang, awas lo kalau pakai dana bos. Karena kan dananya kan katanya nggak diambil sekolah. Iya kan? Iya, buat peruntukan gedung kayak fasilitas kayak. Iya kan? Pagar kayak. Benar kan? Bilang pengembaliannya. Jadi katanya udah disiapin dana 40 juta untuk batch pertama pengembalian. Gua tanya dananya dari mana? Tahu nggak jawabnya apa? Apa? Dari mana no? dari yang sebelah kanan. Artinya apa? Korup. Makanya kenapa saya yang dituntut sama PGRI Kerawang? Aneh-aneh aja lo. Sabar. Tenang. Itu pengembalian dananya dari mana? Dari kasur apa? Diakuin malah gue yang dituntut gara-gara baper aja lo. Jadi berarti terbukti dong kalau dibilang saya terlalu kasar, bilang ada guru maling terus bilang bacot. Kalau ada pengembalian berarti ada apa? Pengambilan. Berarti ada maling dong. Iya. Ya udah. Kapan mau cabut laporannya?
atau sampai ketemu di pengadilan. Wah, ngeri. Gitu brother. Jadi sebentar. ya. Bukan gue belain gurunya. Iya. Meja gue hancur lama-lama nih. Bang, mulu nih orang nih. Iya. Pakai hati bang. Sabar. Hati, bang. Emang kita saat betul pro rakyat kita, tapi tenang. Pakai hati. Anda pro rakyat tapi nggak pro saya. Oh ini beliau ya. Tapi gimana jadi urusannya Pak? Aparat udah bukti-bukti terkait untuk sidak atau? Ya itu tadi saya itu bola panas ada di tangannya APH. Udah itu aja. Jadi setiap saya kemanapun bang, ya kan, bola panas di tangannya APH. Terserah mereka aja mau bergerak atau tidak. Tanpa saya harus lapor sebenarnya bisa bergerak. Kenapa? Karena ada kecurigaan. Oh di sana ada kecurigaan korupsi. Boleh mereka masuk. Ini obrolannya panjang lagi. Emangnya KPK pernah nangkap orang berdasarkan ada laporan dari masyarakat aja? Karena ada satu kecurigaan kan? Iya. Ngintip. Ini kan nggak perlu ngintip lagi. Gue up semua kok. Tinggal datangin aja sekolahnya. Ini obrolan panjang lagi nih. Maksudnya kalau nggak ada penyergapan berarti ada oknum polisi maksudnya? Apa nih? Kok nggak gerak misalnya berarti ada oknumnya? Enggak juga, enggak, bukan karena backingan. Ya intinya ya bola panas ada di tangan penegak hukum antara kejaksaan atau polisi. Udah itu aja. Udah dicek belum? Udah sampai mana? Atau ngapain saya buang waktu cek situ bang? Ini fokus aja bantu anak-anak siswa. Saya fokus anak-anak siswa yang mendapatkan untuk mendapatkan haknya. Karena laporannya masuk ke saya itu masih berlimpah. Ya, jadi ada kisah-kisah misalnya laporan-laporan tadi kan ngomong laporan nih, ada nggak cerita anak yatim yang memang bisa ada sekali gitu? Jadi ada wah sedih nih. Coba tolong ambil kain pel. Ada pesan masuk ke kita, masuk Pak Ron, tolong dong cek anak ini teman-temannya dapat PIP di sekolah itu, tapi anak ini nggak dapat, tapi dia tuh orang susah, ya kan, keluarga miskin dan memang anak yatim, tolong cek. Mungkin karena kata-kata yang disampaikan kepada kita itu menyentuh di hati, kita pikir, kita coba samperin yuk, warga yuk. Kita kan belum pernah, selama ini kan kita samperin sekolah. Jadi kita samperin, wah, gila bang, emang benar miskin, rumahnya gubuk, rumahnya itu lantainya masih tanah. Oh serius? Lantainya masih tanah, hanya ibaratnya kayak studio, ruang tamu di situ, ada hallway, terus di sebelah kanannya itu udah ranjang bambu yang dilapisin sama matras tipis, udah di seberang sana dapurnya tanah juga, kompornya kompor kayu yang tungkunya itu tungku dari bata merah. Ya Allah. Masih ada loh 2025 rakyat kita kayak gitu. Meja lagi kena nih, ya kan? 2025 masih ada loh kayak gitu. Nah bayangin bang, sudah tidak dapat PIP, terus saya lihat di pintunya ada stiker KPU, berarti kan didata itu orang itu, ini keluarga didata nih, ada stiker KPU, tapi tidak ada stiker yang itu loh, keluarga miskin. Oh. Saya tanya, di sini dari dinas sosial pernah datang nggak? Enggak pak, waktu itu ada sih yang datang nanya-nanya, tapi waktu itu karena pemilu ya, nanya KTP aja, nanya berapa orang dewasa. Jadi negara itu turun hanya waktu mau pemilu aja. Kenapa? Tapi waktu rakyat membutuhkan bantuan itu PIP-nya nggak dapat, bantuan sosialnya nggak dapat, bansosnya nggak dapat. Sedih loh lihatnya. Jadi di 2025 ini masih ada warga kita, rakyat kita yang lantainya lantai tanah, tidur di ranjang bambu, anaknya masih kecil, tidak dapat bantuan sama sekali. Dibantu pakaian dan bukunya itu kebutuhannya dari tetangga aja udah. Sementara oknum kepala sekolahnya beli mobil Honda baru. Wah kita nggak tahu deh. Kalau yang ini, ya kalau yang ini, kalau ini sekolahnya ini kejadiannya di desa, di salah satu desa di Kecamatan Tenjo. Kasihan bro. Kita pun saya datang agak masuk jalan bertanah, jadi nggak tahu kenapa desanya nggak pernah mungkin di aspal atau mungkin dikerasin kali itu pertanahannya. Emang sangat sedih dan saya lama-lama ketagihan juga turun lihat kayak gitu. Kenapa? Karena saya merasa saya punya power di media. Jadi saya punya power di media dan saya mau turun. Paham nggak? Ada orang punya power di media, belum tentu mau turun. Oh iya. Saya mau turun. Jadi saya suka, saya senang aja. Jadi saya turun dan saya bilang ke tim, guys, kalau kita ke depannya bantu warga seperti ini mau nggak? Karena ternyata warga seperti itu di kampung itu
mereka pun punya BPJS pun kagak punya. Jadi waktu setelah kita turun Bang, langsung tim kita ada yang datangin kepala desanya, kantor desa, daftarin BPJS 10 kartu keluarga. Daftarin BPJS. Dan juga BPJS dan keluarga miskin. Kenapa? Kalau ibu tadi yang saya bilang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial keluarga miskin, anaknya otomatis dapat PIP Bang. Karena di satu kartu keluarga nicknya sama. Begitu ceritanya. Ke data ya. Jadi bayangkan kan, sistem kita sudah bagus Bang, di bawahnya ngawur. Yang berhak menerima PIP itu tadi kan anak yatim, keluarga miskin, atau daerah bencana. Keluarga miskin ini kalau dia terdaftar sebagai penerima bantuan sosial keluarga miskin, anak-anak di bawah kartu keluarga itu dapat PIP otomatis. Tidak perlu daftar PIP lagi Bang. Otomatis. Jadi sayang saja sistem ini tidak digunakan semaksimal mungkin untuk orang-orang yang dibutuhkan. Jadi ya tim kita, ayo Bang Ron, ayo nggak apa-apa. Yang penting kita bantu orang, kita gas terus. Kalau kita perlu kepala desa, kita ke kepala desa. Jadi kedepannya mungkin setelah puasa lah ya, kita akan lebih aktif lagi. Selain datang ke sekolah, kita akan datangin kepala desa. Weh, tuh ada warga lu di sana udah mau mati, weh. Udah mau mati sana, weh, bantu. Kita pengen kayak gitu. Wah, kedepannya. Gitu Bang. Kita tunggu aja. Berarti negara butuh Bro Ron ya. Ya kan, untuk membantu program dan juga memberantas para oknum-oknum yang. Kalau begitu saya punya reimburse BBM kirim kemana Bang? Enggak usah ke situ, enggak usah. Tadi lu bilang katanya pakai operasional sendiri. Iya, operasional semua sendiri ya. Udah. Ya enggak ada sponsor. Jadi buat kementerian terkait mungkin bisa dijadikan lah staf khusus kayak. Wait, malah lebih susah turun kali nanti Bang. Meeting dulu nanti. Oh iya. Saya mah anti meeting. Saya sama tim aja nggak pernah meeting Bang. Meeting kita tuh di WA atau pas lagi turun bareng, makan siang bareng. Oke guys, kita nanti begini ya, kita begini. Udah meetingnya kagak ada, kita namanya ketemu ya meeting rapat. Kelamaan ya. Najis saya. Enggak satset ya. Langsung gas aja ke bawah udah. Langsung gas aja ke bawah. Kayak kita ke Kerawang nih, kan datangnya di Parung Panjang Tenjo nih Bang. Ya kan? Mereka naik kereta, ketemu gue di Cakung, kan rumah gue di Cakung. Dari Cakung kita baru 2 mobil konvoy ke sana. Oke. Nah, sekarang terakhir di ujung obrolan. Berarti terakhir atau next ya lebih tepatnya ya. Kalau terakhir ntar malah Bro Ron nggak bisa bantu juga dong memberantas pungli-pungli nggak jelas. Terdekat sekolah mana? Tapi kalau dikasih tahu malah jadinya mereka bersih-bersih lagi. Terdekat mungkin dalam beberapa hari ini ya. Ini kan masih lama tayang nih, seminggu kali ya. Iya kan? Oh ya. Hari ini gue punya tim. Enggak juga, bisa juga, maaf dipotong, bisa juga besok ya. Bisa enggak. Gue Ramadan program baru. Program Ramadan khusus tanya jawab Ustadz. Oh, semua cepat. Maksudnya? Semua cepat tayang. Iya. Oh iya. Jadi hari ini kan gue punya tim kena intimidasi tuh. Ada di sekolah di Ciledug. Oke. Kena kekerasan fisik. Langsung hari Kamis gue mau datang, gue mau turun. Kekerasan fisik. Jadi baru pertama kali tim kita ini kena intimidasi kekerasan fisik. Dari siapa? Dari pihak sekolah. Pihak sekolah? Iya. Nggak, mesti ada apa videonya. Dia statusnya apa? Penggelapan PIP juga. Dan ini tim saya ini turun membawa 7 alumni. 7 alumni yang gara-gara rame ini jadi ngecek. Jadi ketahuan. Ternyata pas sudah sampai lulus pun juga dia ternyata nggak nerima PIP. Jadi pesan saya nih kepada seluruh pengurus sekolah, kepala sekolah dan operator, mana nih kamera nih? Banyak nih 3 nih. Bilang ya. Ya ini. Mungkin kalian berkuasa sekarang. Kalian bisa bilang ke siswa apapun. Kalian bisa instruksikan semua dana PIP diambil. Tapi kalau mereka sudah tamat nanti, rasa takut itu tidak ada lagi. Iya. Rasa takut kepada kepala sekolah, rasa takut kepada guru. Karena kan rasa hormat itu dengan takut itu kan garis tipis Bang. Oh dia gak mikirin tuh, oknum-oknum guru hormat, gak mikirin ya. Hormat dan takut itu garis tipis sebenarnya kan. Tapi kalau mereka sudah tamat, semua itu udah hilang. Nanti datang bersama timnya Bro Ron. Dananya lu udah siap gak balikin? Udah gitu aja. Wah kepake nih. Iya kan? Buat beli Honda ya? Iya, karena kan mereka berasa berkuasa Bang di sekolah. Iya. Siapa mau lawan kepala sekolah? Guru aja kagak berani melawan kepala sekolah. Wah kepake ini bisa-bisa nih. Atau gurunya yang menginformasikan, ini ada pungutan untuk ini biaya sampul rapor. Biaya sampul rapor itu kenapa mesti dipalak orang tua? Itu bisa di cover sama dana bos. Biaya beli kursi.
Banyak bang, Iya, pungli, sumbangan infak masjid katanya 2.000 per hari untuk masjid. Lah bang, saya udah tamat 10 tahun lalu kok masjidnya belum bangun-bangun lah. Lu bayangin kalau mahasiswa ngomong kayak gitu. Katanya infak masjid 2.000 per hari, iya kan? Tapi udah tamat 10 tahun kok masjidnya belum bangun-bangun. Zolimnya 2 ya. Yang satu adalah bohong ke sana, bohong ke sini. Wah, mati dah. Iya loh, urusannya bawa-bawa agama loh. Pungutan liar banyak bang. Sumbangan modus pungutan liar komite itu banyak. Itu belum gue sentuh. Nanti firma hukum gue yang sentuh. Langsung bawa lawyer nih. Gue gugat nanti. Bahaya nih. Enggak, gue buka firma hukum bang. Gue buka firma hukum dan LBH gara-gara gue kepikir ini sekolah-sekolah ini butuh dicolek beneran nih. Banyak yang jahat bang. Menteri Pendidikan 2029 dong ini. Lu bayangin bang, ada yang japri ibu. Bang Ron, kenapa ya saya mesti dipaksa ada kegiatan renang atau apa ya, bayar 300.000. Bang, saya ini hanya pedagang bakso yang mungkin untungnya paling 20.000 per hari. Sedih gue liat baca kayak gitu bro. Saya kira nyokolahin anak saya di negeri bisa gratis, mengurangi beban saya. Kasian. Tapi ternyata ada pungutan ini itu. Nanti kalau firma hukum gue udah buka, gue somasi tuh semua komite sekolah. Gue pengen bukti karena sesuai undang-undang, seluruh sumbangan dan pungutan komite sekolah wajib dipertanggungjawabkan. Gue akan somasi itu mana laporan keuangannya beserta rekening sekolahnya. Wah. Ini Bro Ron nih beraksi. Akan banyak yang masuk penjara kena pasal penggelapan. Benar-benar gelap hidup lu nanti lah. Bro Ron! Gue siap support di belakang nih. Kalau misalnya ada butuh publikasi apa segala macam, kita siap biar bersih negara ini nih. Thank you brother. Sama-sama. Ya keren. Menteri Pendidikan 2029. Kita kasih solusi.